Oke, jadi tujuan awal kelompok kita itu ke BINUS, tapi sebenarnya kita udah depan BINUS banget. Udah depan pintu banget. Ada Dava, ada Naila, ada Kayla. Tapi ternyata kalau mau kampus tour di BINUS ini harus ada pemandunya. Sedangkan hari ini pas kita datang nggak ada karena lagi weekend. Dan pemandunya itu kurang jelas adanya kapan. Jadinya kita berpikir untuk pindah kampus, yaitu ke Universitas Teknologi Bandung atau UTB. Halo guys, sekarang kita mau ke UTB with mereka. Tadi kita nungguin Dava ya, lama pisang. Lihat guys, Kayla jadi racing. Oh my god. Jadi kalau mau ke UTB ini tuh kita dari Gang Maos ya, terus ke sini menggunakan jalan pintas ke situ tuh. Ini kita di Purdi. Terus ini kita lewat ke Inhoptek. Bergetar dia guys. Sini guys. Kita menggunakan jalan yang pintas. Kita udah sampai sini. Situ ya. Halo guys, kita dari kelompok BINUS. Tapi karena BINUS yang nggak bisa, jadi kita pindah ke Universitas Teknologi Bandung. Sebenarnya kita bertiga, cuman ada satu orang yang nggak hadir karena sakit. Jadi Aku Naila. aku Aldo apa? Thailand. Oke. Kita lanjut. Ya. Sekolah Tinggi Teknologi Bandung atau STTB berdiri sejak 1991 dan pada Maret 2024 STTB ini berubah bentuk menjadi Universitas Teknologi Bandung atau bisa disebut UTB. Berlokasi strategis di Jalan Soekarno-Hatta nomor 376 sampai 378 Kota Bandung. Saat ini lebih dari 4.000 mahasiswa aktif tengah menempuh pendidikan di UTB yang terbagi ke dalam dua fakultas utama, yaitu Fakultas Industri Kreatif menaungi program studi Sarjana Teknik Industri, Teknik Informatika, dan Desain Komunikasi Visual. Sedangkan Fakultas Ekonomi Bisnis mencakup program studi Sarjana Bisnis Digital dan Manajemen Retail. Jadi kita sedang menelusuri kampusnya. Ini ruang lingkungan mahasiswa. Sini biasanya anak himpunan ada ruangan di sini. Ya, ini luar biasa. Kalau mau mulai nongkrong ke sini. Untuk kelas sih di sini cuma lagi pada dikunci. Kelas. Intip sedikit guys. Jadi Nah, ini musola. Kalau yang cewek di sini, yang cowok di depan. Nah, ini cewek. Ini yang cowok.
Enggak, itu kelas. Kita lanjut ke isinya apa sih? Sama fakultas juga. Nah, itu ruang rapat, cuman tidak dibuka. Nggak pernah di sini. Itu kan ada. Ini tuh kelas. Terus Kalau ini ada web mahasiswa DKP. Biasanya ini buat foto studio atau apa di sini. Kan karena libur jadi barang-barangnya disimpan. ini juga kelas. Pemandangannya. Iya. Nah, kalau lantai 4 hanya kelas aja. Kalau di lantai 4 isinya kelas. Oke. Sepi karena lagi pada libur. Ini bagian musola. Jadi di luarnya tuh kayak gini tempatnya enakan guys. Oh, ini ada tempat olahraga buat main basket. Hah? Ini nggak sih? Punya. Itu kesini enggak? Nah, itu juga kayaknya ada mahasiswa yang lagi. Oh, ini kan. Jadi gak bisa masuk. Ini kantin kak? Oh bukan. Kalau itu ada kelas, ada lab di lantai 2 juga sama, ada perpustakaan juga sama ruang makanan kira-kira mahasiswa. Kalau ini ada ruang departemen, fakultas, kemudian ada komputer, terus tempat mahasiswa belajar. Kalau di sini mah biasa di luar tuh buat tugas aja sih, kayak duduk sambil tugas. Kalau di lantai 3 itu ada aula, itu biasanya buat kegiatan mahasiswa. Jadi kalau kalian ikut UKM dan sebagainya, tentu ada di lantai 3. Itu sih selebihnya ini parkiran. Ini kita lagi di UTB. Kalau dari luar tuh ini ada parkiran. terus di sini di pinggir kampusnya itu ada lapang olahraga kayak basket tuh, anjay. Ini tuh gede banget guys. Enggak banget sih, tapi gede. Ya udah. Gini guys. Ini ruangan terkunci. Ini tuh aula gak sih? Iya, ini tuh aula guys, tapi kita nggak bisa masuk soalnya emang lagi pada libur gitu. Jadi terbatas banget buat kita menelusuri Kampus ini. Ini kesini. kayak parkiran lagi, tapi ini parkiran karyawan katanya teh. Sini ada Enggak. banyak mahasiswa. Yang lagi. Kayaknya lagi ini sih lagi sibuk gitu ya. Iya, lagi nugas.
kantin gitu guys. Jadi kalau misalnya mau makan atau apa paling kayak keluar gitu ke sana. Tapi disediain tempat kita buat makan dan buat santai. Halo Kak, maaf mengganggu waktunya. Mau izin wawancara gak apa-apa? Boleh silakan. Ya. Duduk Atla, duduk. Boleh. Ya duduk aja duduk. Iya, lo mau ngerokok. Jadi pertama Sokdap. Untuk pertama kali nih, Kakak waktu pertama kali masuk ke sini pakai jalur apa ya? Ya. Saya sih umum ya. Umum. Kan ada undangan, saya Ya. Kalau saya kan kampusnya sudah bekerja sama SMK 8, Ya. jadi lewat SMK 8. Kalau kakaknya? sama Oh sama. berhubungan sama SMK juga. Lanjut. Jalur undangan lah maksudnya. Oke. Untuk pertanyaan kedua nih, apa alasan Kakak memilih jalur tersebut? Alasan milih jalur tersebut? Ya. Kalau saya sih karena nggak ada undangan, jadi emang umum aja gitu. Karena nggak ada undangan. Kalau Kalau saya kan Ya. emang ada undangan juga, jadi biaya masuknya tuh ada diskon potongan harga gitu. Soalnya kan sudah kerja sama SMK 8, jadi ada diskon itu. ada diskonnya. Kalau kakaknya? Kalau saya juga sama, hitungnya kan gelombang 1 masuk ke sininya. Jadi ada potongan juga, terus ada pertanyaan juga dari kampus, datang ke sini, daftar ke sini tuh dari undangan mana, asal sekolah ditanya dulu. Misalkan ada angkatan dulunya di sini SMK 6, terus saya berhubungan alumni juga SMK 6. Nah, daftar ke sini pasti ada diskon. Apalagi gelombang 1 itu paling gede diskonnya. Oh, jadi kalau gelombang 1 tuh diskonnya 75 ya? 75%. 75, gelombang 2 50, Gelombang 3 25. 25 ya? Besar banget ya gelombang Sudah. pertama. Iya, gelombang pertama. Jadi sebaik mungkin manfaatin gelombang pertama Nah, itu benar. kalau mau daftar. Siap. Oke. Itu guys ya. Ya, lanjut. Menurut Kakak nih, untuk kelebihan atau kekurangan jalur masuk itu apa? Ya, kalau undangan jelas ya dapat diskon keuntungannya. Ya, kalau umum juga sebenarnya dapat diskon tergantung gelombang. Cuman kalau undangan tuh dapat diskon lebih lah. Lebih. Karena saya juga duit pembangunan itu atau uang bangunan itu kalau yang undangan lebih murah dibanding yang umum. Ya. Kayak gitu diskonnya lebih gede. Tapi kalau di umum itu ada kekurangannya guys. Kekurangan mungkin dari biaya lebih gede aja Ya, sih. ya. Lebih gede aja. Lebih besar ya. Nah, Lanjut. Oke. Ada persiapan khusus yang Kakak lakukan sebelum masuk ke jalur tersebut? kalau umum sih nggak ada ya, karena yang penting kita tertib secara administrasi aja. Wah, itu penting. Yang penting administrasinya. Nah, itu lancar, semuanya Ya, lancar. yang penting. Siap. Ada lagi? Kalau proses seleksi yang dilakukan di jalur tersebut apa ya Kak? Cukup sulit atau cukup gimana? Seleksi berat ya, pas masuk. Masa enggak ya? Pasang enggak sih. Enggak, kayaknya. kalau saya mah gelombang pertama itu dikasih soal kalau nggak salah 50 soal kalau nggak salah mah PG. Tapi kalau saya enggak sih waktu itu. Soalnya saya masuknya teknik industri kalau awal-awal. Oh, ya salah tahu jurusannya ya. Awalnya kan saya tertarik masuk ke sini tuh kan awalnya masuk jurusan teknik industri. Kebetulan saya nanya dulu ke resepsionis, kebetulan ada jurusan baru bisnis digital. Nah saya tertarik makanya saya pindah langsung, tapi nggak ada tes lagi. Iya, setahu saya mah pas masuk nggak ada tes sih. Pertama kan jurusan saya tuh bisnis digital baru, angkatan pertama, jadi nggak terlalu dipersulit lah. Mungkin kalau jurusan lain atau fakultas lain mungkin ada. Ya, karena saking banyak peminatnya. Tapi untuk jurusan saya bisnis digital sih, waktu itu belum ada. Ada ya? Jurusan baru itu. Jurusan baru angkatan pertama. Oke. Ada lagi? Last pertanyaan dari Oh, pertanyaan terakhir ya. ini ya. Apakah ada tips dari kakaknya supaya agar bisa keterima bisa lolos juga lewat jalur tersebut? Jadi tip and trick untuk masuknya. Nah, ya. Kalau dari Sebenarnya saya gini, tuh, boleh, silakan, Pak. kalau dari saya tuh sebisa mungkin manfaatin lah kalau ada ibaratnya promotion kayak dari sosial medianya UTB, manfaatin kalau gelombang pertama cepet-cepet daftar. Soalnya itu diskon paling besar ya. Paling besar ya.
terutama diskon paling besar dan keterimanya juga lebih cepat, tergantung sama administrasi kalau udah selesai terus aman pasti keterima insya Allah. Nah kalau dari saya, masih kalau jalur umum itu yang penting mah tertib secara administrasi. Nah kecuali mungkin yang jalur beasiswa biasanya kan suka ada beberapa persyaratan lah. Betul. Pertama mungkin nilai, ya mungkin lebih persiapan aja belajar. Terus lebih giat ya. Takutnya ada tes-tes tertentu. Kalau dari A-nya ada? Kalau dari saya mungkin kalau yang pertama udah pasti administrasi ya. Iya betul. Tapi kalau yang untuk saya kan jalur dari SMK nih. Jadi kayak nilai-nilai itu berpengaruh juga sih kalau menurut saya ya. Soalnya kan waktu sebelum masuk di sini tuh ngeliatin dulu kayak ijazah yang SMK dulu, terus sama mengasihkan juga yang waktu SMK kan ada PKL juga nih. Nah di ini juga dikirimkan juga, dicek juga ya, ada plusnya lah gitu. Sama satu lagi, siapin aja, takutnya ada beberapa dokumen atau persyaratan yang harus ditambah, jadi persiapan dari sekarang. Oh, oke. Ini ilmu banget ya dari AA ini. Jadi segitu aja lah mungkin dari saya. Makasih banyak, maaf mengganggu waktunya. Terima kasih. Bapak, kalau kalian tahu namanya siapa ya? Namanya Sela. Asal sekolahnya dari mana? Dari SMA 1 Barat. Barat. Kalau boleh tahu itu di mana? Di Jawa Timur. Oh, kesini merantau? Iya, merantau. Ngekos? Iya, ngekos. Sekarang angkatan berapa? Angkatan 21. Semester 8. Kalau boleh tahu, kakak jurusan apa? Aku jurusan Teknik Informatika. Kakak waktu pertama kali masuk ke kampus ini lewat jalur apa? Dulu lewat jalur rapot. Menurut kakak apa kekurangan sama kelebihan jalur tersebut? Kelebihannya itu kita bisa kan kita kan karena aku lulusan corona ya, jadi kan nilainya kan bagus-bagus semua nih. Nah itu nih kelebihannya kayak kita tuh kalau kan dulu kan ujian juga kayak serba daring online, jadi kayak nilainya kan semuanya bagus-bagus gitu. Terus kekurangannya tuh paling kayak kita tuh nggak bisa sortir mana yang benar-benar pinter atau enggak gitu loh, gitu aja sebenarnya. Kenapa kakak milih ke kampus ini gitu? Karena dulu SNM, SBM, Mandiri tuh gak ada yang keterima gitu. Jadi kan terus kayak coba-coba di sini ternyata kayak ya udah keterima gitu. Gimana proses seleksi jalur itu? Apakah sulit atau gimana? Enggak sih, enggak sulit, cuma tinggal kayak apply nilai rapot sama berkas-berkas yang lain, mungkin kayak kartu keluarga, terus ijazah gitu. Kalau boleh, tadi kan kakak pakai jalur rapot. Iya. Kalau boleh tahu rata-ratanya berapa? Dulu itu 98. 98. Kenapa kakak milih jurusan teknik informatika? Karena dulu itu kemauan orang tua sih sebenarnya. Iya gitu. Tapi kakak wujudin gitu? Iya. Tapi gak susah gitu? Gak terpaksa? Kalau terpaksa enggak sih, cuma agak susah kan, bukan skill aku di situ kan dari SMA, jadi kayak beda gitu. Susah sih sebenarnya. Ngejalaninnya enjoy aja, dibawa enjoy aja. Iya, dibawa ngalir aja gitu. Kan banyak temennya kan, pasti kita tuh belajar kan pasti bisa gitu loh, bareng-bareng sama temennya gitu. Kalau ada tips and trick gak buat masuk ke sini atau biar buat anak SMA buat lanjut ke kuliahnya gimana? Tipsnya buat dari kakak buat kita. Tipsnya palingnya bingung tipsnya mungkin masuk jurusan yang sesuai dengan keinginan kalian gitu, biar nggak menyesal gitu, biar maksudnya kayak ngejalaninnya enak gitu, sesuai hati kita kan, kemauan kita gitu. Oke, cukup kak, makasih banyak. Kak, Ya, halo. mau nanya tentang profil kampus ini. Kalau boleh tahu sejarahnya gimana ya? Kalau
Kalau untuk sejarahnya, yang saya tahu ini dulunya kita itu Sekolah Tinggi Teknologi Bandung, didirikan di tahun 1991. Kita berubah bentuk pada tanggal 15 Februari 2024. Itu kan alasannya kenapa berubah bentuk, sependapat saya itu kan kalau sekolah tinggi itu kita itu terlalu terpaku, misal cuma hanya bisa mendirikan 5 fakultas. Nah, kita rubahlah menjadi biar bisa nambah prodi banyak, kita rubah bentuk dari sekolah tinggi jadi Universitas Teknologi Bandung gitu. Kalau boleh tahu, fakultas yang ada di sini tuh ada berapa? Untuk fakultas kita ada 2, ada Fakultas Industri Kreatif dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jurusannya ada apa? Untuk jurusan Fakultas untuk Industri Kreatif itu ada 3, ada Teknik Industri, Informatika, sama Desain Komunikasi Visual. Kalau untuk Ekonomi dan Bisnis itu ada Bisnis Digital dan Manajemen Retail. Oke, terima kasih ya Kak. Sama-sama. Oke guys, jadi kita udah selesai menelusuri kampus UTB. Mantap. Terima kasih sudah menonton. Jadi terima kasih sudah menonton video kita. Terus Terima kasih, dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.